Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di program PA Pangrimat GKJ Gondang Winangun. Pada hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Tentu Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau sudah bisa lagu ini ya, bahwa Dia hanya sejauh doa. Mari kita bernyanyi bersama, kita memuji Tuhan bersama-sama. Yesus sejauh doa. Kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak, minta tolong. Dia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-7. Mari kita pujikan sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya
sejauh doa. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita terus menjadi bagian dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nats kita pada kesempatan kali ini terdapat di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8 yang demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya ada yang tidak pernah berdoa? Di dalam selama di hidupnya, apakah pernah ada Bapak Ibu, saudara, atau kita semua ada yang belum pernah berdoa? Saya yakin kita semua pernah dan bahkan selalu berdoa. Dari kecil kita diajarkan oleh orang tua kita untuk berdoa. Itu pun pasti berlanjut sampai sekarang. Mengapa kita harus berdoa, Bapak Ibu? Mengapa kita harus berdoa? Karena doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah jembatan penghubung antara kita dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita dapat mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Mencari jawaban dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan kita. Kita sering curhat, kita bisa ngomong, kita bisa ngobrol, kita bisa menumpahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang setia untuk mendengar. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Doa bisa menumbuhkan pengalaman rohani kita dengan Tuhan, sehingga membuat kita menjadi lebih dekat dengannya, seperti seorang anak kepada bapaknya, sangat dekat. Dengan doa itu bisa menumbuhkan pengalaman rohani kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana seharusnya kita berdoa? Bagaimana kita seharusnya berdoa? Ada 5 hal yang harus kita ketahui tentang doa. Bagaimana cara berdoa yang baik dan benar.
Yang pertama, Bapak Ibu, tidak bertele-tele. Tentu Bapak Ibu sering membaca di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-7 tentang berdoa. Terkadang kita memfokuskan doa kita kepada apa yang harus kita katakan di dalam doa itu biar terlihat orang, dan kepada orang-orang yang mendengar doa kita terlihat bagus, sehingga mungkin ada yang sengaja berdoa dengan kata-kata yang indah, dengan suara yang melantang, supaya bisa dilihat banyak orang, dan pada akhirnya menjadi orang yang munafik, Bapak Ibu. Dengan semuanya itu kita kadang menjadi orang yang munafik di depan banyak orang. Doa hanya yang dikenal Tuhan. Apa doa yang dikenal Tuhan? Kadang-kadang kita saat berdoa kita lupa makna dan isi doa kita yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Kadang kita nggak ingat bahwa Tuhan tidak menilai sebagus apapun doa kita. Tidak terlihat, Tuhan tidak melihat seindah apapun kata-kata itu. Kata-kata kita, Tuhan tidak melihat. Tuhan juga tidak menilai siapa orang yang mendengar doa kita. Tapi doa yang sederhana, sekalipun ketika kita berdoa di dalam kamar sendiri, kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya pasti akan dikabulkan Tuhan. Walaupun jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, tapi itu juga jawaban dari Tuhan. Jawaban doa Tuhan tidak selalu ya, tidak pun itu juga jawaban Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bersihkan hati saat kita menghadap Tuhan. Bersihkan hati, bersihkan pikiran. Saya yakin setiap kita mau beribadah di gereja, di tempat persekutuan, PA, kateksasi kalau dulu ya, kita pasti sebelum berangkat kita sudah mandi, sudah membersihkan diri kita, pakai pakaian yang bagus, pakai parfum, ces supaya wangi ya, karena kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain. Tapi sudahkah kita membersihkan diri, membersihkan hati dan pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan dan berkomunikasi dengannya di dalam persekutuan atau di dalam ibadah? Sudahkah kita membersihkan hati dan pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan? Itu yang penting, bersihkan hati. Yang kedua, dalam doa terkadang apa yang terlihat di luar tak seperti apa yang terlihat di dalam diri kita. Kita memperindah apa yang dilihat orang. Kita memperindah diri supaya dilihat bagus sama orang. Tapi kita lupa bahwa hati dan pikiran kita itu yang dilihat oleh Tuhan. Dan terkadang hati dan pikiran kita itu masih dalam keadaan kotor dan tercemar. Maka kadang-kadang saat berdoa, pikiran kita
tidak fokus. Karena apa? Pikiran kita masih kotor. Itu yang perlu dibersihkan. Kosongkan pikiran hati kita saat kita menghadap Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dengan pikiran yang penuh dengan amarah, masih menyimpan akar pahit. Itu semuanya harus dibersihkan dari hati dan pikiran kita dulu, sehingga kita layak untuk bertemu dengan Tuhan di dalam doa. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati Tuhan, senantiasa berdoa baik dalam sukacita maupun duka cita. Senantiasa berdoa dalam sukacita maupun duka cita. Kadang-kadang pertanyaannya, saat kita berdoa itu saat kita dalam keadaan duka cita atau sukacita? Lebih banyak, Bapak Ibu, lebih banyak mana? Saat kita butuh Tuhan itu saat duka cita atau pas sukacita? Seringkali kita dalam keadaan terpuruk, kita butuh Tuhan dalam saat-saat duka cita, tentunya itu duka cita. Kita saat butuh Tuhan, kita berdoa, baru kita ingat berdoa. Tapi di saat kita sukacita, kita melimpah, kita bahagia, kadang lupa untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kadang kita lupa. Itu manusiawi. Pertanyaan Bapak Ibu, tetap percaya akan firman Tuhan di dalam Injil Matius tadi. Banyak dari kita yang datang menghadap Tuhan ketika berhadapan dengan pergumulan, dengan duka cita. Nah, itu tadi ya, banyak orang baru menghadap Tuhan di saat diperhadapkan dengan pergumulan di dalam duka cita. Kita hanya meminta Tuhan untuk dijauhkan dan dilepaskan dari pergumulan yang sedang kita alami, diberikan solusi, diberikan jalan kepada ya Tuhan. Tapi setelah doa kita terkabul, ketika kita ada dalam sukacita kita, dalam kebahagiaan, kita lupa untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Itu senantiasa berdoa baik dalam suka maupun duka, Bapak Ibu ya. Yang keempat, mintalah kepada Tuhan di dalam doa. Apa yang kita inginkan seringkali mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Tadi saya sudah bahas di atas ya. Seringkali apa yang kita inginkan mengalami kekecewaan kepada Tuhan karena apa yang kita inginkan belum dijawab oleh Tuhan atau tidak sesuai dengan jawaban Tuhan. Itu mintalah kepada Tuhan dalam doa tadi yang keempat ya. Bagus saudara-saudari yang terkasih, Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi bawalah
dalam doa apapun yang kamu inginkan, tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Boleh kita berdoa apapun, bawa semuanya dalam doa, tetapi jangan lupa serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan semuanya. Kalaupun apa yang kamu doakan belum tercapai, kita ucapkan dalam doa kita, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami, agar kita selalu ingat bahwa di balik setiap keinginan dan harapan kita ada Tuhan yang merencanakan, ada Tuhan yang merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Doakan apa yang kamu kerjakan. Ini yang kelima, Bapak Ibu. Doakan apa yang kamu kerjakan. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Ada kalanya kita tidak yakin kepada Tuhan. Kita berdoa memohon kepada Tuhan, tetapi kita masih ragu-ragu kepada Tuhan. Ragu-ragu akan jawaban doa saya dijawab tidak sama Tuhan. Dan seringkali kita berdoa memohon harapan dan kerinduan kepada Tuhan, tetapi kita lupa mengusahakan apa yang kita doakan. Setelah kita berdoa merindukan kepada Tuhan, memohon harapan kepada Tuhan, tetapi kita lupa mengusahakan apa yang kita doakan. Bagus ini, Bapak Ibu Saudara. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan dengan cara yang instan. Tuhan tidak memberikan jawaban apa yang kita inginkan secara instan. Semua butuh waktu dan butuh proses. Tuhan ingin melihat seberapa besar usaha dan kesungguhan kita, dan apakah kita masih tetap percaya kepadanya. Tuhan itu butuh prosesnya gitu, tidak instan. Kita butuh jawab ya ada, mungkin ya seperti itu, tapi kebanyakan harus ada proses yang perlu dilakukan. Tuhan itu pasti menjawab doa kita, hanya butuh waktu dan butuh proses. Tapi yang kita doakan pasti Tuhan kabulkan. Ketika doa kita belum dikabulkan Tuhan, milikilah harapan bahwa itu Tuhan, itu harapan dari Tuhan. Milikilah harapan bahwa itu kepada Tuhan, dan usahakanlah menjadi harapanmu itu nyata. Doa adalah ibadah dan ibadah tercermin bukan hanya di gereja saja, tetapi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, itulah ibadah kita. Maka bangunlah jembatan penghubung antara kita dengan Tuhan lewat doa. Kokohkan dan kuatkanlah pondasi jembatan itu. Maka yakinlah apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya.
dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada kesempatan ini Tuhan, di dalam PA Pangrimat via virtual ini Tuhan. Biarlah apa firman-Mu ini Tuhan bisa menjadikan kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan selalu menjawab doa kami, walaupun jawabannya tidak sesuai apa yang inginkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menjawab doa kami seperti apa yang kami butuhkan, bukan seperti yang kami inginkan. Rencana-Mu lebih indah Tuhan. Engkau lebih merencanakan hal yang bagus, merencanakan hal yang baik buat kami semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pada kesempatan kami hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudara kasih jemaat Tuhan di Kaji Undang-Undang yang dalam keadaan sakit. Semua Tuhan jamah dengan tangan kudus-Mu. Sembuhkan mereka, sembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus, sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kudus-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan berikan jawaban atas pergumulan mereka. Kami serahkan semuanya Tuhan, pergumulan kami masing-masing, warga gereja Kristen Jawa Gondang Tuhan, di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa juga pada kesempatan ini untuk agenda pentabisan pendeta atas diri Pradita Noviantoro. Tuhan, apa yang kami rencanakan, apa yang kami doakan itu Tuhan, semuanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan, untuk kelancarannya semua Tuhan. Semuanya prosesnya Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Tuhan berkati Tuhan. Kami serahkan agenda pentabisan pendeta besok November itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua warga GKJ Undang-Undang. Kami semua serahkan Tuhan kepada-Mu. Kalau malam ini Tuhan kami beristirahat, kami serahkan Tuhan di dalam tangan kuasa. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami aman, jauhkan dari segala mara bahaya. Kami serahkan istirahat kami malam ini dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa serta kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah PA Pangrimat pada malam hari ini. Kiranya apa yang kita dengarkan firman Tuhan pada saat ini berguna, bermanfaat buat kehidupan rohani kita. Tuhan